Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Total Quality Management dengan dosen pengampu Bapak Humedi Yusuf SEMM dan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muammar Hulam Ahmad, yang kedua, Mas Hur, yang ketiga, Muhammad Izamil Yusuf, yang keempat, saya sendiri, Milana Laila Ulfah, yang kelima, Fadilatul Aini Tabar, dan yang terakhir, Iqbal Ibnu Faris. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Milana Laila Ulfah, NIM 2019 020816, yang akan menjelaskan tentang Total Quality Management atau yang biasa disebut dengan TQM. TQM didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performa secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dari setiap area fungsional dari setiap organisasi dan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Dan TQM merupakan konsep yang menekankan pada peningkatan proses pemanufakturan secara berkelanjutan dengan mengeliminasi pemborosan, meningkatkan kualitas, mengembangkan keterampilan, dan mengurangi biaya produksi. Jadi, TQM ini adalah sistem manajemen kualitas yang melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Dan TQM ini menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan ke dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Jadi, konsep yang menekankan pada peningkatan proses pemanufakturan secara berkelanjutan yang tadi dijelaskan, yaitu yang pertama adalah mengeliminasi pemborosan. Mengeliminasi yang dimaksud yaitu menghilangkan. Jadi, dalam produktivitas TQM, kita itu perlu mengeliminasi atau menghilangkannya pemborosan. Jadi, sebisa mungkin kita itu harus menghemat. Jadi, jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting dan terjadilah pemborosan tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas. Kualitas yang dimaksud yaitu baik atau buruknya suatu produk dalam derajat. Nah, misalnya produk dalam perusahaan kita itu sudah memiliki kualitas yang baik. Namun kita juga perlu untuk meningkatkan kualitas tersebut agar lebih baik lagi. Dan sebaliknya, jika dalam produk tersebut masih memiliki kualitas yang rendah, maka kita perlu untuk meningkatkan kualitas tersebut agar kualitas tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan. Keterampilan di sini yang dimaksud yaitu meningkatkan inovasi baru agar dalam produktivitas para konsumen itu tidak bosan. Kita perlu inovasi-inovasi baru seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya produksi. Jadi seperti tadi yaitu menghemat biaya produksi dengan memaksimalkan rantai distribusi. Jadi kita harus mengurangi biaya produksi yang tadinya tidak terlalu penting, kita hapus. Jadi kita harus membeli sesuatu yang penting-penting saja untuk mengurangi biaya produksi. Sebelumnya, nama saya Iqbal Ibnu Faris dengan NIM 2019 0208054. Oke, untuk materi yang selanjutnya di sini ada perkembangan TQM atau Total Quality Management. Hingga kini banyak perusahaan menerapkan praktek TQM untuk perbaikan kualitas berkesinambungan secara terus-menerus semenjak dilahirkan. Untuk yang pertama di sini TQM berorientasi pada pelanggan. TQM merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan, memperkenalkan perubahan-perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan secara terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Jadi dalam hal ini yang menentukan atau menilai sebuah produk ataupun jasa yang bermutu ataupun tidak bermutunya yaitu adalah para pelanggan itu sendiri. Dengan demikian penerapan ini dapat diukur dari kepuasan para pelanggan atau penggunanya untuk meningkatkan minat pelanggan terhadap suatu produk ataupun jasa. Untuk yang kedua, di sini ada perkembangan TQM hingga kini bahwa perbedaan pendapat itu untuk yang kedua, perbedaan TQM hingga kini
bahwa banyak perbedaan pendapat tentang konstruk atau pengukuran TQM sebagai upaya peningkatan perbaikan berkelanjutan secara terus-menerus untuk kepuasan pelanggan. Tetapi untuk tujuannya yaitu sama, untuk dapat bersaing dan unggul dalam mengoptimalkan SDM pada perusahaan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga di sini ada perbaikan secara terus-menerus, perlu dilakukan pemantauan kualitas melalui setiap level operasi. Pemantauan kualitas dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat meningkatkan tingkat kerusakan dari sebuah produk sehingga perusahaan tidak memerlukan biaya tambahan lagi untuk memperbaiki produk tersebut, di mana menjadikan beban biaya produksi itu lebih kecil dan perusahaan mendapatkan laba yang lebih tinggi serta konsumen puas terhadap kualitas produk. Dengan itu, konsep TQM tersebut menjelaskan bahwa perusahaan harus dapat mengendalikan keterlibatan dari komponen perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan variasi, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Harapannya dapat menimbulkan lingkungan yang kondusif untuk berinovasi, meningkatkan kreativitas, dan meraih keunggulan bersaing. Nama saya Fadilatul Aini Tabar dengan NIM 2019-0208-043. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ISO. ISO sendiri singkatan dari The International Organization for Standardization, adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan produk dan jasa. Nah, di ISO ini ada standar ISO 9000. ISO 9000 adalah suatu pendekatan pengolahan pada kegiatan organisasi dalam mekanisme pengendalian yang mengacu pada beberapa persyaratan yang secara eksplisit tertulis pada standar tersebut. Nah, standar ini dibangun atas 8 prinsip. Prinsip yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan, yang namanya perusahaan kan tergantung pada pelanggan. Jadi temui dan ketahui apa kebutuhan pelanggan pada masa itu dan di masa yang akan datang. Terus berusahalah untuk memenuhi bahkan melebihi kebutuhan dan harapan-harapan pelanggan. Yang kedua ada kepemimpinan. Yang namanya pemimpin itu kan menyatukan arah dan tujuan sasaran organisasi untuk menciptakan lingkungan internal yang mendukung. Nah, lingkungan internal yang mendukung ini, sumber daya manusianya akan berupaya untuk mencapai sasaran-sasaran atau tujuan organisasi. Nah, yang ketiga, partisipasi karyawan. Yang namanya karyawan, sumber daya manusia, faktor terpenting pada perusahaan. Keterlibatan sepenuhnya mereka memungkinkan kemampuan mereka untuk digunakan untuk tujuan keuntungan organisasi. Yang keempat, pengendalian proses. Pengendalian proses, hasil yang diupayakan sesuai lebih efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber yang terkait diatur sebaik mungkin. Nah, dalam sebuah alur proses, jadi prosesnya itu harus ditata sedemikian rupa, harus diurut-urutkan mana yang lebih dahulu, mana yang akan, supaya hasil yang akan diperoleh lebih efisien. Yang kelima adalah pengendalian sistem. Ini lebih ke pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan suatu sistem dari proses-proses yang terkait untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang objektif pada perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, terus yang keenam itu perbaikan terus-menerus, berkesinambungan. Jadi yang namanya perusahaan itu harus yang namanya perbaikan ya, berinovasi, tidak paten, tidak stuck di satu tempat. Perbaikan ini kan tujuannya untuk kepuasan pelanggan-pelanggan, kepuasan konsumen, dan pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Yang ketujuh, pendekatan faktual sebagai dasar pengambil keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan, ketika mau akan bertindak, perusahaan memikirkan dampak resiko apa yang akan terjadi. Terus dalam pengambilan keputusan juga berdasarkan analisa dan data yang sesuai, data yang akurat, sehingga hasil dari pengambilan keputusan itu efektif.
Terus yang ke-8 itu hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini terjadi antara perusahaan dengan pemasok. Ini kan namanya hubungan saling menguntungkan ya. Jadi jagalah komunikasi dengan baik, hubungan dengan baik. Terus karena antara perusahaan dengan pemasok itu kan saling membutuhkan. Jadi buatlah hubungan relasi yang baik sehingga bisa meningkatkan keberhasilan kedua belah pihak. Saya Masyur dengan NIM 2019-02-08-014. Yang selanjutnya ada perkembangan ISO 9000. Kehadiran ISO 9000 memiliki peran untuk mengisi dan menyempurnakan praktek TQM seperti pengendalian continuous improvement, focus customer, employee improvement, dan empowerment, di mana sistem tersebut dipantau melalui dokumentasi dan recording. Adapun continuous improvement sendiri adalah usaha atau upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan maupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan bentuk terbaik dari improvement yang dihasilkan, menciptakan solusi terbaik dari masalah yang ada, yang hasilnya akan terus bertahan dan berkembang dengan lebih baik. Kemudian dalam sistem manajemen mutu ISO menyebutkan continuous improvement sebagai continual improvement siklus metode 4 langkah, yakni PDAC atau lebih dikenal dengan plan, DO, check, dan act. Di mana plan sendiri adalah untuk menetapkan tujuan dari sistem dan proses untuk memberikan hasil yang diinginkan. Jadi plan itu semacam rencana bagaimana produk kita mau dibuat dan bagaimana kita memasarkannya. Kemudian ada DO yaitu untuk melaksanakan dan mengontrol apa yang direncanakan. Jadi DO adalah tahap selanjutnya dari plan atau rencana yang telah kita buat. Kemudian ada check yaitu untuk memantau serta mengukur proses dari hasil kebijakan atau rencana yang telah dibuat. Jadi setelah melakukan perencanaan kemudian melakukan pelaksanaan, tahap selanjutnya yaitu kita mengecek bagaimana jalannya rencana yang telah kita buat, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kemudian ada AJ, yaitu mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja proses. Jadi setelah melakukan cek, kemudian kita melakukan AJ, yaitu mengambil tindakan untuk meningkatkan proses kinerja dari perusahaan kita. Kemudian yang kedua ada customer focus atau fokus customer, adalah arah atau serangkaian layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, karena konsumen sendiri memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita menyikapinya dan memahami kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian ada employee involvement. Employee involvement adalah proses partisipasi yang menggunakan keseluruhan maupun pekerja dan didesain untuk mencakup komitmen dalam berorganisasi. Kemudian yang terakhir ada empowerment. Empowerment merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam manajemen, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia. Empowerment sendiri adalah kebijakan yang dibuat oleh atasan untuk bawahan. Jadi kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh atasan kepada bawahan. Kemudian menurut teman Kastel pada tahun 2016 membuktikan bahwa ISO 9000 dinilai masih lemah dalam pengendalian continuous improvement dan belum mampu menyaingi daya saing. Dan fakta lain juga menunjukkan bahwa pelaksanaan ISO belum terlalu efektif. Hal ini diungkapkan oleh Fajria dan Putri pada tahun 2017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izamil Yusuf dengan NIM 2019-02-08-020. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari ISO. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Suatu perusahaan yang sudah menerapkan manajemen mutu dengan standar internasional itu akan menjamin kredibilitas perusahaan tersebut.
yang artinya adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki standar terbaik itu dapat menghasilkan nilai positif tersendiri bagi kepuasan konsumen. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Ini sangat berhubungan sekali dengan poin yang pertama, yaitu kredibilitas perusahaan, di mana konsumen akan menjadi sangat penting bagi perusahaan tersebut karena konsumen akan lebih percaya kepada perusahaan tersebut dan bisa akan menjadi pelanggan setia untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga, jaminan kualitas sesuai standar internasional. Tiap-tiap perusahaan ingin sekali memiliki sertifikat standarisasi ISO dengan cara melalui siklus yang pasti atau bisa disebut dengan PDCA. Siklus tersebut diterapkan pada segala jenis industri atau semua perusahaan dengan cara dilakukannya identifikasi, analisis, serta eksekusi suatu penyelesaian masalah untuk dapat menjamin mutu sesuai standar internasional. Yang keempat yaitu menghemat biaya. Dengan standar ISO, sebuah perusahaan itu akan menerapkan sistem manajemen khusus yang bisa membantu untuk dapat mengetahui kinerja perusahaan. Pada saat indikasi bahwa perusahaan itu akan menurun atau produk itu akan gagal, mereka dapat mengupayakannya atau mengantisipasinya untuk memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Pada proses yang secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang berhubungan dengan kinerja serta juga produk yang buruk tersebut. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Mengacu kepada prinsip manajemen mutu, semua standar yang ditetapkan harus dilakukan oleh seluruh karyawan perusahaan. Hal tersebut dapat memotivasi karyawan perusahaan supaya menjaga kualitas, efisiensi, serta juga produktivitas mereka sesuai dengan standar yang sudah diterapkan perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan image perusahaan. Keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung oleh perusahaan dari sertifikasi ISO adalah meningkatnya image atau brand suatu perusahaan menjadi jauh lebih baik dan tidak hanya dipandang oleh mata dunia saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muammar Ghulam Ahmad, nomor induk mahasiswa 201 902 08006. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan TQM dan ISO 9000. TQM sendiri merupakan singkatan dari Total Quality Management, sedangkan ISO 9000 adalah The International Organization for Standardization. Dalam literatur kualitas, secara luas menyebutkan bahwa ISO 9000 merupakan fondasi dari TQM atau sebuah kerangka kerja di mana TQM bisa dikembangkan. Karena itu, manfaat yang didapat setiap organisasi dengan mengadopsi ISO 9000 adalah sebuah mekanisme kontrol untuk membantu kesuksesan transisi dari ISO ke TQM. Sedangkan tujuan TQM adalah untuk meningkatkan kualitas keseluruhan suatu organisasi dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan. Sedangkan ISO 9000 adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem mutu standar untuk meningkatkan mutu dan memfasilitasi perdagangan di pasar internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.